Jadi sukses kita itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah software, yang kedua hardware. Software itu adalah emosi terdalam tadi, yang ada di dalam jiwa atau diri anfusihim tadi. Sedangkan hardware-nya adalah otak kita atau pikiran sadar kita. Jadi syariat itu mengambil peran untuk membentuk jiwa seseorang lewat pikiran sadar. Syariat itu memaksakan, menanam, menegaskan, memaksakan hukum-hukum, dalil-dalil peribadatan sehingga orang sadar. Jadi syariat itu mencoba mendidik orang dari lapis luar, membentuk behavior, langsung dipaksa sholat, dipaksa puasa, dan itu kita lakukan pada anak usia 7 sampai 13-14 tahun. Syariat ditanamkan secara ketat di situ. Anak diperlakukan sebagai tawanan. Jadi syariat itu membentuk, memprogram orang lewat pikiran sadar. Behaviornya diasah, dipaksakan, dididik, didisiplinkan, diharapkan kemudian membentuk rule-rule yang baru, dan kemudian membentuk belief yang kuat sampai membentuk emosi jiwa yang kuat. Tapi pasca usia 14 tahun Anda tidak bisa memaksakan lagi. Bayangkan banyak sekali orang dipaksa beragama saat kecil, tetapi kemudian dia menjadi ateis karena dia tidak dapatkan sesuatu yang dipaksakan. Terlalu dogmatis, doktriner agama ini, terlalu kaku. Sehingga banyak di Arab Saudi sendiri, di Indonesia juga banyak orang-orang anak muda yang menjadi ateis padahal sangat kuat didisiplinkan proses beragama karena dia tidak menemukan dirinya. Maka yang harus dilakukan adalah pada usia 14 tahun ke atas seseorang harus dididik menjadi seorang nabi. Pada tahap ini harus mulai dibuka ruang-ruang untuk dia menyendiri, untuk berbicara dari hati ke hati. Anak usia 14 ke atas itu harus diperlakukan seperti teman, akrab, diajak berbicara, tidak hanya dengan orang tuanya, tapi juga dengan Tuhannya. Pada tahap ini bukan lagi pemaksaan, tapi anak dididik cara bermunajat, cara untuk berbicara dengan Tuhannya. Lewat pola-pola ini seorang anak akan menjadi Habibullah, menjadi Khalilullah, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Dia tahu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak hanya berkomunikasi pura-pura, bahkan ada metodologi yang sebenarnya diperkenalkan dalam dunia spiritual sehingga seseorang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kalau pikiran atas sadar itu tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita hanya bisa berkomunikasi dengan teks Quran, bisa berkomunikasi dengan orang. Baru kemudian di bawahnya itu ada pikiran bawah sadar. Kita hanya bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri yang terdalam itu. Masih level diri kita sendiri, level emosi yang ada dalam diri kita. Tapi melalui teknik metodologi tertentu yang biasanya diajarkan oleh seorang yang sangat ahli, yang dalam dunia spiritual disebut seorang nabi atau pewarisnya, siapapun nama mereka punya kemampuan untuk memberikan gelombang-gelombang yang mereka miliki untuk menarik emosi kita sampai terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang maha tinggi itu. Jadi melalui proses ini seseorang sudah dididik pada level pikiran atas sadar. Pikiran atas sadar itu adalah dengan proses mematikan pikiran sadar, bahkan masuk lebih dalam sampai terhubung dengan sebuah kekuatan yang sangat tinggi. Pada level ini kalau Anda beruntung, laki, qad aflahal mu'minun, maka Anda bisa terkomunikasi, terkoneksi dengan Tuhan Anda. Jadi ketika orang sudah masuk ke alam yang mungkin disebut sebagai pada gelombang gamma yang sangat tinggi ini, dia sudah menerima pancaran-pancaran energi ilahi, sehingga segala sesuatu yang dia pikirkan, yang dia rasakan sebenarnya sudah merupakan tajalli, manifestasi dari pemikiran atau perasaan dari wujud yang maha tinggi itu, tapi tersinari ke dalam dirinya. Dia sudah menjadi cahaya Tuhan, pantulan daripada kekuatan kudrah iradah Tuhan itu sendiri. Dan pada level atas sadar ini, manusia sudah berbicara melalui lisan Tuhannya. Jadi semacam wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa aku tidak berbicara, tidak bergerak, tidak bertindak, tidak menyampaikan, melainkan apa-apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi manusia-manusia sudah menguasai pikiran atas sadar, dia sadar, sangat sadar, tapi segala yang dia
ucapkan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan itu sudah lebih merupakan keinginan-keinginan, pancaran-pancaran dari sesuatu yang maha tinggi. Jadi sudah memiliki kemuliaan, karamah, membawa mukjizat, tanda-tanda, hujah dari dunia ilahi. Jadi kalau dunia sains sekarang itu ada training-training yang membawa Anda untuk memprogram diri pada level pembenahan emosi lewat hipnoterapi atau sejenisnya, lewat pembentukan mindset, masih pada jiwa yang file-file data-data yang ada dalam emosi itu. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu lagi, yaitu programming pikiran atas sadar, yang itu juga ada ahlinya yang biasa disebut sebagai wali mursyid, imam atau syekh, nabi, kekasih Tuhan, atau siapapun yang memiliki otoritas dari sisi yang maha tinggi itu. Kadang-kadang orangnya sangat sederhana, sulit ditemukan, unik orangnya, tapi dia membawa gelombang-gelombang, membawa wasilah pancaran energi, memiliki mata rantai transmisi yang dia bisa mengkoneksikan jiwa seseorang sehingga bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi terhubung dengan Tuhan merupakan dasar fundamental dari perubahan seseorang. Jadi orang bisa diubah pada level pikiran sadar. Pikiran sadar itu diceramahin aja, ada mahasiswa dikumpulin ribuan orang, diceramahin, diharapkan terjadi perubahan. Tapi itu perubahan yang sangat painful, sulit sebenarnya. Karena cuma merubah cara berpikir, tidak merubah emosinya. Ceramah, seminar motivasi atau diskusi-diskusi hanya merubah pemikirannya saja, tidak emosinya. Sementara untuk mengubah emosi Anda harus diprogram lewat secara saintifik, ada ahli yang melakukan lewat program-program hipnoterapi. Tapi lebih dalam itu lagi, untuk level masuk ke jiwa atau ruh, Anda harus menemukan kaki tangan atau khalifah atau wakil Tuhan itu sendiri, yang Tuhan katakan selalu ada di tengah Anda setiap masa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang-orang yang bisa menyambungkan Anda dengan Tuhan itu selalu ada. Bagaimana cara mereka memprogram Anda? Tentu Anda akan dimatikan akal pikiran sadar. Pikiran sadar Anda dimasukkan alam bawah sadar lebih dalam lagi, sehingga Anda terjaga pada sebuah alam yang sangat intuitif. Di sanalah kemudian Anda diberikan bekal-bekal nama-nama yang suci, Allah Rahman Rahim, aneka macam zikir yang Anda repeat berulang-ulang, yang itu membentuk keseluruhan diri Anda yang baru. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang sangat kasar orangnya, tapi lewat nama Al-Latif yang diulang-ulang itu bisa merubah dirinya menjadi seorang yang lembut. Ada orang yang takut dengan kekayaan karena sejak kecil sudah diprogram oleh keluarga bahwa kaya itu jahat, kaya itu koruptif, kaya itu adalah lama masuk surga, lama dihisab, sehingga takut kaya, sehingga sulit kaya. Maka lewat nama-nama semacam Ya Ghani, selama bermalam berbulan di gua Hira, keseluruhan nama kalau bisa disimulasikan, tapi nama yang disebut ini bisa mengundang si pemilik nama. Ketika si pemilik nama yang Maha Agung, yang memiliki 99 Asmaul Husna itu dipanggil datang, maka itu akan menjadi sebuah momentum, the moment of truth, ketika Anda terkoneksi dengan yang Maha Benar. Itulah disebut dengan programming. Jadi ketika Anda merasakan kebenaran, berpikir tentang kebenaran dan merasakan kebenaran, bahkan bertemu dan menyatu dengan kebenaran itu sendiri. Kalau itu terjadi, maka Anda sudah mencapai sebuah tahap yang disebut dengan penyatuan dengan kebenaran. Dan itu adalah perubahan terbesar, proses transformasi diri terdahsyat yang mungkin dialami seseorang. Sebagaimana disebut di awal ayat, Allah tidak akan mengubah kalian sampai kalian mengubah anfusihim, jiwa, memprogram jiwa, ruh yang kalian punya dalam diri kalian semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.